Topo Wudo bertapa dalam kondisi telanjang. Itu sebenarnya kayak apa sih kalau mungkin orang-orang pada tertarik bertapa dalam kondisi telanjang? Audio Jungle. Audio Jungle. Sahabat Bahtera, mungkin beberapa pekan lalu kita dihebohkan oleh sebuah berita bahwa ada sebuah aliran keyakinan di daerah Serang, Banten ya. Kemudian mereka tertangkap kamera saat melakukan sebuah ritual mandi telanjang bersama-sama. Dan tentu seru. Jadi mungkin kalau ada kelompok-kelompok seperti itu atau dikatakan sekte-sekte seperti itu yang mengadakan ritual mandi telanjang, mungkin bagi para cecunguk-cecunguk yang ingin memanfaatkan situasi itu untuk kebebasan dirinya akan diburu. Mereka ikut aliran sekte itu bukan karena keyakinannya, bukan karena dia mengimani imamnya gitu, mungkin karena cecunguk-cecunguk ini hanya ingin kesukaannya yaitu mandi telanjang bersama-sama. Kita juga pernah tahu bahwa di Jawa itu ada istilah Topo Wudo atau bertapa dalam kondisi telanjang atau telanjang lah, telanjang, bertapa telanjang. Nah, ini kemudian oleh sebagian besar kelompok, sebagian besar sekte, sebagian besar aliran, walaupun tidak semua, karena saya yakin masih banyak aliran-aliran keyakinan yang memaknai dengan benar apa itu Topo Wudo atau bertapa telanjang ini. Tapi bukan hanya di Indonesia, jadi beberapa aliran-aliran yang membawa nama keyakinan-keyakinan tertentu mungkin saja melakukan ya kurang lebih sama lah. Mungkin bukan Topo Wudo namanya, tetapi bermeditasi telanjang bersama-sama. Entah itu di ruangan atau di luar, ada yang melakukan bermeditasi telanjang. Jadi wanita dan pria sama-sama telanjang, tidak memakai pakaian, kemudian bermeditasi bersama-sama. Topo kalau dalam bahasa Jawa ya. Nah ini kemudian kalau para pengumbar nafsu atau cecunguk-cecunguk yang bahasa saya kok aneh banget ya, cecunguk ya. Atau apa? Ya, karena mereka memanfaatkan situasi, memanfaatkan keinginan mereka tersalurkan dengan Topo Wudo ini, dengan meditasi telanjang inilah. Dan hal itu bukan karena, sekali lagi, bukan karena mereka menganut keyakinannya, karena mereka hanya seneng segmen itu saja, seneng segmen yang wudo-wudo itu. Segmen yang telanjang-telanjang itu. Banyak yang melakukan hal tersebut. Bukan hanya di dalam sekte-sekte keyakinan atau sekte aliran-aliran kebatinan. Di dalam agama pun juga demikian juga, ada beberapa aliran agama yang mungkin mengharuskan pengikutnya entahlah untuk pembersihan diri atau apa dan segala macam, kemudian bertelanjang. Jadi prosesi telanjang ini, prosesi wudo ini, itu dikenal di berbagai macam aliran keyakinan, entah itu agama dan kebatinan. Jadi kita mengenal adanya Topo Wudo, bertapa dalam kondisi telanjang atau meditasi telanjang ini. Atau jangan-jangan Anda yang mendengar, para sahabat Bahtera yang mendengar video ini minat atau mencari kelompok mana yang mengadakan ritual meditasi telanjang ini atau Topo Wudo ini. Silakan googling kalau kemudian ada, mungkin Anda mau ngikutin. bukan karena kegiatan toponya, bukan karena kegiatan bertapanya, bukan karena kegiatan meditasinya, tetapi karena wudonya ini.
wudo berjamaah gitu. Telanjang berjamaah. Nah, sebenarnya apa sih? Mengapa kok ada istilah topo wudo gitu, meditasi telanjang? Apa sih sebetulnya? Kita mengetahui bahwa Jawa itu gudangnya Sanepo. Jawa itu merupakan banyak ungkapan-ungkapan metaforis. Jadi ada seperti memegang geledek atau petir gitu kan, petir bisa dipegang. Wah, kemudian ada Joko Tingkir yang mengendarai buaya. Nah, kalau kita melihat secara harafiah, maka kemudian kita berpikir bahwa petir itu bisa dipegang. Ki Ageng Selo itu bisa memegang petir gitu. Kemudian Joko Tingkir itu bisa mengendarai buaya di sungai. Jadi dia berjalan di atas sungai itu karena ada buayanya. Jadi dia kendaraannya adalah buaya. Nah, kalau kita mengartikan secara harafiah sanepo-sanepo seperti itu tentu saja tidak kena. Maknanya kita nggak dapat, kemudian implementasinya juga melenceng jauh. Topo wudo, Ratu Kalinyamat itu juga pernah melakukan topo wudo. Nah, bayangkan, ratu loh, seorang cewek loh, seorang wanita, kemudian melakukan topo wudo, bertapa dalam kondisi telanjang. Nah, yang tahu kan pasti akan ngikutin. Akan ngikutin tempat di mana Kalinyamat ini bertapa. Itu kemudian diintip karena Kalinyamat melakukan topo wudo. Nah, bagi para cecunguk-cecunguk spiritual tentu saja akan mengikuti Ratu Kalinyamat karena Ratu Kalinyamat melakukan topo wudo tersebut. Tapi benarkah topo wudo itu bertapa dalam kondisi telanjang? Dulu, waktu saya masih tinggal di Jogja, beberapa teman-teman saya juga melakukan hal yang sama. Biasanya saya diajak ke tempuran Kaliopak. Jadi di tempuran Kaliopak itu banyak dipercaya untuk melakukan topo, untuk melakukan kegiatan bertapa. Jadi sebetulnya bukan Kaliopak saja, tetapi di mana ada tempuran, tempuran itu bertemunya dua sungai ya. Sungai satu dengan sungai yang satu kemudian bersatu dan akan mengalir ke laut, itu istilahnya adalah tempuran. Bertemunya dua sungai. Nah, di bertemunya dua sungai ini kebanyakan banyak dilakukan aktivitas topo atau bertapa. Apalagi kalau malam satu suro. Malam satu suro, banyak sekali yang melakukan aktivitas bertapa ini, topo, di samping menjamas pusaka keris. Nah, lain kali saya juga akan bercerita tentang keris ini. Ini bukan keris yang saya beli, tetapi keris-keris ini adalah keris dari kakek saya. Dan kakek saya dari kakeknya lagi, jadi turun-temurun. Nah, sekarang saya simpen, saya rawat. Oke, kembali ke topo wudo tadi. Banyak orang-orang modern yang tadi saya katakan sebagai cecunguk-cecunguk spiritual karena masuk di area spiritual, mereka mengatakan itu area spiritual, mengatakan itu area keyakinan, kebatinan, dan segala macam ya. Hanya karena dia sedang protes terhadap agama atau dia merasa terzolimi dengan agama atau tidak cocok dengan agama. Nah, karena ketidakcocokan itu kemudian dia lari ke aliran-aliran keyakinan. Tentu ini nggak tepat ya. Tapi itu kita bahas lain kali juga. Sekarang kita bahas tentang topo wudo tadi karena menarik ya. Wudonya itu menarik. Tanpa busono gitu. Wudo tanpa busono gitu kan. Menjadi hal yang menarik. Sebenarnya apa sih topo wudo ini? Kok Jawa mengenal istilah topo wudo? Bertapa dalam kondisi telanjang. Nah, tentu kalau ada ritual-ritual yang mengartikan secara harafiah, Anda akan diajak untuk bertapa, untuk semedi, untuk meditasi, atau untuk merenung di manapun juga tempatnya. Bisa di sungai, bisa di temuan dua sungai, atau di sawah gitu, atau di rawa, di gunung, atau dimanapun juga. Menanggalkan pakaian, Anda tidak berpakaian, melepaskan pakaian Anda, baju lepas, celana lepas, celana dalam lepas. Jadi wudo, kalau Jawa itu wudo blejeng. Jadi wudo yang nggak pakai apa-apa.
Nah, tentu saja kalau rame-rame topo wudo, rame-rame bertapa telanjang ini antara wanita dan pria ketemu lah yo. Kemudian gandul-gandul sama-sama saling gandul-gandul gitu kan. Karena dalam satu area itu semuanya telanjang, semuanya wudo. Nah, sahabat Bahtera, kita jangan terjebak dengan makna atau arti harafiah karena Jawa itu menjunjung tinggi sanepo. Banyak sanepo. Sanepo itu metafora. Banyak sekali sanepo yang diungkapkan oleh leluhur-leluhur di Jawa untuk mengartikan makna kehidupan. Nah, ini yang penting. Jadi Anda bisa melakukan topo wudo itu di mana saja sebetulnya. Anda bisa melakukan bertapa telanjang itu di mana saja dan itu baik. Baik, sekali-kali Anda harus melakukan topo wudo. Anda silahkan topo wudo kemudian jalan ke mall. Berani nggak? Anda wudo belejeng, gandul-gandul gitu kemudian jalan-jalan ke mall. Atau di jalan raya atau di mana gitu. Tetapi saya sarankan setelah Anda melihat video ini, saya menyarankan Anda untuk sekali-kali melakukan topo wudo. Atau bukan sekali-kali, bisa seminggu sekali, sebulan sekali, Anda melakukan bertapa telanjang, topo wudo. Tetapi dengan makna yang benar, bukan yang wudo gondal-gandul tadi, kemelente, leda-lede, kemanapun juga nggak pakai baju, ya nggak gitulah. Jadi gini, sahabat Bahtera, sanepo atau makna filosofis metafora dari leluhur-leluhur Jawa yang mau mengajarkan nilai-nilai yang sangat tinggi kepada kita. Jadi apapun jabatan Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun usaha Anda, seberapa banyak pun uang Anda, sekali-kali lakukanlah topo wudo. Bagaimana caranya? Sahabat Bahtera, wudo atau telanjang itu bukan berarti kemudian kita melepaskan pakaian, melepaskan celana. Nah, kalau Anda mendengar melepaskan celana dan senang itu kan karena karepmu, itu kan karena keinginan Anda yang ingin mempertontonkan bagian-bagian tubuh Anda. Tetapi nggak gitu. Yang dimaksud topo wudo ini adalah telanjang dalam arti metaforis. Kita lahir telanjang. Telanjang. Nggak ada kan bayi yang lahir dari rahim ibu kemudian sudah lengkap dengan pakaian, kan nggak ada. Kita mesti telanjang. Nah, kita lahir telanjang. Telanjang, kita tidak punya jabatan, kita tidak membawa harta, kita tidak membawa tingkat, tidak membawa semua. Bahkan agama, bahkan Tuhan. Anda telanjang. Nah, topo wudo ini, ketika kita melakukan topo wudo dan Anda mau melakukan topo wudo, artinya Anda melepas jabatan Anda melepas pangkat Anda melepas tingkat kekayaan Anda melepas ego Anda. Melepas ego. Itu yang paling penting. Melepas ego. Kalau Anda seorang direktur, lakukan topo wudo, Anda merakyat. Menjadi rakyat jelata. Kalau Anda punya uang yang banyak, kaya raya, Anda topo wudo, Anda melepaskan uang Anda tersebut. Bukan berarti kemudian membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, enggak. Artinya melepaskan keterikatan Anda dengan ego itu. Wudo, telanjang. Tidak ada jabatan, tidak ada kasta, tidak ada tingkat ego kita. Dan kita lepaskan semua. Anda bisa berbaur dengan siapa saja. Anda seorang yang berpendidikan tinggi, Anda topo wudo, Anda ke pasar, bergaul dengan orang-orang pasar, dengan tukang beca, dengan tukang ngandong gitu ya, dengan segala macam, karena Anda wudo, Anda telanjang. Jadi ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, Anda tidak membawa ego Anda, itu wudo. Ketika Anda berada di satu lingkungan,
Anda tidak membawa ego Anda, itu wudo. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain dan tidak membawa agama Anda, itu wudo. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain dan tidak membawa Tuhan Anda hadir sebagai manusia saja, itu wudo. Topo wudo. Indah sekali kan? Sangat indah. Sanepo leluhur Jawa yang sangat indah, yaitu topo wudo. Berani nggak kita menanggalkan jabatan, menanggalkan pangkat, menanggalkan status sosial, menanggalkan kekayaan, menanggalkan apapun juga? Mungkin Anda di sosial media followernya banyak gitu, kemudian Anda ketemu dengan orang dan orang itu Anda rasa tidak mengenal Anda marah gitu. Karena apa? Karena di sosial media Anda dihargai. Ternyata di sebuah supermarket Anda ketemu orang Anda nggak dihargai, Anda marah gitu. Oh, follower saya banyak kok kamu nggak ngehargain saya. Anda perlu topo wudo kalau itu, Anda perlu bertapa telanjang. Tetapi indah. Sekali lagi sahabat Bahtera, ternyata makna sanepo dari topo wudo ini indah sekali. Jadi ketika Anda melakukan topo wudo, Anda melakukan bertapa telanjang, Anda melakukan meditasi telanjang, itu artinya Anda berinteraksi tanpa menggunakan ego Anda. Ego apa? Ego pangkat, ego status sosial, ego kekayaan, ego tentang harga diri. Ego yang harus dianggap bahwa Anda adalah orang paling hebat, orang paling top, orang paling gitu. Jadi, kalau Anda tahu ini indah, yuk, sekali-kali, seminggu sekali, sebulan sekali mungkin, mari kita lakukan topo wudo. Kita sama-sama bertapa telanjang. Kita sama-sama bermeditasi telanjang. Dan kalau kita telanjang, tentu kita tidak memakai apa-apa. Sekali lagi, tidak memakai pangkat, tidak memakai status sosial, tidak memakai kekayaan, tidak memakai materi yang kita sematkan ya. Dan tidak memakai status agama, juga tidak memakai status Tuhan. Kita hanya berinteraksi sebagai manusia, dengan manusia, apa adanya. Dan dengan itu kita bisa belajar banyak. Untuk saling mencintai, untuk saling menolong, untuk saling berbagi, tanpa harus mengenakan derajat pangkat, semat, dan segala macam yang biasa kita pakai di dalam interaksi sosial. Nah, sahabat Bahtera, selamat melakukan topo wudo, selamat melakukan bertapa telanjang. Tetapi sekali lagi, bukan tanpa busana, bukan tanpa busono, bukan wudo welo-welo gitu. Kalau itu Anda lakukan, jelas wudonya adalah wudo gondal gandul. Sahabat Bahtera, terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.